Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Seha bersama dengan PAUD Berbagi COVID-19 Series dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah permasalahan anak usia dini. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan stay home, yaitu belajar dari rumah. Bagaimana pengaruhnya pada anak usia dini? Apa saja yang bisa dilakukan orang tua dan guru serta tips-tips untuk menghadapinya? Kiat membiasakan anak untuk selalu mengingat Allah di masa pandemi. Di masa pandemi, banyak orang dewasa bahkan anak-anak yang mengalami perubahan perilaku dikarenakan perubahan di banyak lini kehidupan, seperti harus tetap berada di rumah sehingga rentan mengalami gangguan psikologis. Ketakutan dan kecemasan tentang satu penyakit dapat luar biasa dan mengakibatkan emosi yang kuat pada orang dewasa dan anak-anak. Hal ini memunculkan perilaku yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, penting mengajarkan anak untuk senantiasa mengingat dan meminta tolong kepada Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, minta tolonglah kepada Allah. Jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi 2706. Apa sih mengingat Allah itu? Mengingat Allah atau disebut dengan zikir mempunyai dua makna, yaitu zikir ditinjau dari segi bahasa atau lughah adalah mengingat. Sedangkan zikir secara istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Maka dalam kondisi pandemik, ajak anak untuk selalu mengingat Allah agar anak merasa tenang. Tanamkan kepada anak bahwa setiap yang menimpa manusia semua atas kehendak Allah. Dan ajak anak untuk selalu melafazkan kalimat-kalimat zikir. Kapan kita harus mengingat Allah? Mengingat Allah dilakukan setiap waktu, baik di saat senang maupun di saat susah. Dikala sendiri maupun sedang beramai-ramai, di saat pandemik maupun tidak, kita tetap harus mengingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Bisa dengan cara melafazkan zikir, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan berdoa, meminta perlindungan dan pertolongan darinya, agar terhindar dari wabah COVID-19 ini. Permasalahan apakah yang muncul pada anak selama pandemi? Menyimpan makanannya untuk dimakan dengan teman-temannya di sekolah, seolah-olah besok mereka sekolah seperti biasa. Kemudian hafalan doanya berkurang, karena kalau diajak murojaah sering menolak. Banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, tidak mau ditinggal bundanya, selalu mengikuti bundanya kemanapun, menjadi lebih sering marah-marah. Faktor penyebab perilaku anak. Anak belum memahami kondisi yang sedang dihadapinya atau pandemik yang mengharuskannya untuk belajar dari rumah. Kemudian ketidakkonsistensian orang tua dalam membiasakan anak untuk melakukan aktivitas berdoa. Kurangnya perhatian dan pembiasaan rutinitas selama belajar dari rumah. Depresi yang dialami ibu akibat beban yang lebih selama belajar dari rumah. Hal-hal yang harus dihindari orang tua. Menampakkan kepanikan dan berkeluh kesah di hadapan anak sehingga anak ikut merasa cemas. Kemudian membiarkan anak belajar atau menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya penjelasan terhadap masalah yang dihadapinya. Membiarkan anak menonton televisi dan bermain dengan gadgetnya tanpa memberikan batasan dan aturan yang jelas. Mengabaikan perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Tips bagi orang tua. Bersabar atas perilaku yang ditampakkan anak. Membiasakan bahasa moral, misalnya mengucap kalimat istighfar ketika marah. Dalam aktivitas sehari-hari, yaitu menurut Rian dan Bohlin 1999. Menanamkan sikap berdoa sejak awal melalui keteladanan baik sikap maupun perilaku dari orang tuanya. Albert Bandura 1976. Bekerja sama dengan ayah untuk mendampingi anak, membuat kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu anak di rumah. Memaknai setiap doa yang dibaca agar anak memahami maksud dari doa yang dibacakan. Tips bagi guru. Menjelaskan tentang belajar di rumah karena COVID-19. Kemudian mengajak anak untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, menanyakan kabar dan berbagi cerita.
Melakukan murojaah doa harian bersama anak-anak. Guru berkomunikasi dengan keluarga untuk menjaga konsistensi dalam membimbing anaknya. Mengembangkan perangkat untuk menumbuhkan kesadaran naluri atau conscience, Likona 1992. Guru membuat inovasi baru dalam memprogram kegiatan untuk memastikan anak dapat melakukan sesuai dengan minat dan kebutuhannya untuk mengembangkan kesadaran moral agamanya. Bagaimana menjaga anak untuk tetap mengingat Allah dalam masa pandemi? Yaitu dengan aktivitas berdoa. Beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua: menjelaskan tentang COVID-19, apa, bagaimana, dan kenapa Allah kirimkan makhluknya yang bernama COVID-19. Mengajak anak berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya COVID-19. Mengajarkan doa yang mudah dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Memberikan motivasi kepada anak secara terus-menerus melalui cerita yang bisa menggambarkan manfaat doa bagi kehidupan seseorang. Belajar dari rumah akan terasa menyenangkan bagi anak, bahkan semakin mengikat ikatan yang kuat dalam keluarga. Karena pada hakikatnya rumah adalah madrasah pertama bagi anak. Keluarga yang kuat fondasi keimanannya tak akan mudah goyah dalam menghadapi setiap perubahan kondisi. Ibu yang memahami perannya sebagai ummu warobatul bait akan menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu juga seorang ayah yang memahami perannya sebagai kepala keluarga akan berusaha untuk selalu menjaga dan melindungi serta memberikan ketenangan kepada keluarganya. Keyakinan atas kasih sayang Allah serta menjalani segala upaya untuk tetap menjaga diri dan keluarga pada kondisi pandemik ini dapat mengurangi rasa kecemasan dan ketakutan yang berlebihan yang dapat mengganggu kejiwaan keluarga. Dukungan guru pun tak kalah penting bagi kestabilan mental anak. Dengan tetap memberikan pengajaran yang terintegrasi pada keimanan terhadap Allah serta memberikan edukasi yang menyenangkan bagi anak, tentu akan semakin membuat anak merasa nyaman. Kerjasama yang baik antara orang tua dan guru membentuk lingkungan aman bagi anak sehingga permasalahan perilaku dapat diatasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.